Sebenarnya hari Minggu saya pengen berjalan-jalan ke satu negeri yang sangat indah, yaitu di Swiss atau Switzerland ya. Ya meskipun itu hanya eh, lewat dunia maya, tapi karena ada seorang teman yang berada dalam satu grup WA itu nge-share Pak Natsir ini, saya jadi tertarik untuk eh, menengok eh, Muhammad Natsir ya, seorang pahlawan nasional yang eh, untuk ukuran sekarang itu ya tidak bisa kita katakan bahwa M. Natsir hanya seorang pahlawan biasa, tetapi kalau kita lihat eh, sepak terjangnya, kemudian keteladanannya ini sangat luar biasa. Anda bisa temukan beberapa channel yang membahas tentang Muhammad Natsir ya. Ya, eh, M. Natsir ini lahir di Solok, Sumatera Barat tahun 1908. Jadi 7 tahun lebih muda dibanding Soekarno ya. Pernah jadi menteri penerangannya zamannya Soekarno, kemudian pernah jadi perdana menteri. Tapi yang ingin saya spill di sini adalah keteladanan beliau sebagai seorang pejabat. Ini bisa banyak Anda temukan contoh-contohnya ya. Ya ini penting untuk komparasi dengan pejabat-pejabat kita sekarang. Jadi dalam apa namanya sharing ya dikirim oleh teman saya itu, saya ada satu penggalan kisah yang sangat menyentuh menyentuh rasa kemanusiaan kita, betapa Pak Muhammad Natsir ini betul-betul merupakan teladan yang ya sangat jarang kita ketemu di pejabat-pejabat kita sekarang. Jadi ceritanya pada waktu di penjara itu ya karena biasalah pergesekan politik. Jadi penjara di situ bukan karena Pak Muhammad Natsir itu berbuat kriminal dan seterusnya, tapi karena ya gesekan politik. Pada saat di penjara pun Pak Muhammad Natsir itu bisa menunjukkan peran yang sangat luar biasa. Ada dua kejadian ya terkait dengan hubungan internasional. Yang pertama dengan Malaysia. Jadi pasca kita konflik dengan Malaysia, maka zaman era Pak Harto mengambil alih kendali pemerintahan di Indonesia itu sempat ditolak oleh Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Nah itu peran Pak Natsir meskipun masih dalam penjara itu mengirim surat kepada pemerintah Malaysia bahwa Pak Harto adalah presiden kami. Ya dengan surat itu maka Pak Harto itu bisa diterima oleh Malaysia. Ini peran Pak Natsir. Pak Natsir juga dikenal sebagai penggerak mosi integrasi. Jadi selama ini kita hanya mengenal mosi tidak percaya. Ini Pak Natsir itu mengenalkan kepada kita mosi integrasi, di mana itu sebagai satu periode sejarah di mana kita kembali menjadi NKRI. Jadi kalau kita mengatakan NKRI harga mati, itu adalah jasa dari Pak M. Natsir ya. Peran yang kedua yang penting yang ketika masih di penjara itu ketika Jepang mengalami ancaman industri karena semacam boikot
bahan bakar petroleum untuk menggerakkan industri itu karena bersitegang dengan Amerika, maka Jepang mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan bakar. Berkat jasa Pak Natsir juga yang waktu itu masih di penjara, itu Jepang bisa memperoleh pasokan bahan bakar sehingga industrinya bisa bangkit lagi. Ini dan ketika Pak Natsir akan dihadiahi karena jasa-jasanya itu, Pak Natsir istilahnya menolak ya. Ini coba kalau kita bandingkan dengan pejabat, atau saya misalnya seandainya seorang pejabat punya peran yang sangat besar seperti Pak Natsir, kalau saya belum punya rumah kemudian dihadiahi oleh Jepang atau Raja siapa itu, Faisal yang dari Arab Saudi itu, tentu pikiran saya akan berbeda sebagaimana Pak Natsir. Tapi Pak Natsir itu dengan segala kesederhanaannya itu bersiteguh dengan prinsip-prinsip yang dia pelajari, karena Pak Natsir ini juga disebut sebagai tokoh Islam pendiri Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Itu tokohnya adalah Pak Natsir. Sehingga menurut saya generasi muda yang sekarang, termasuk yang terutama justru pejabat-pejabat kita yang sekarang itu, coba buka kembali keteladanan apa yang sudah diwariskan oleh Pak Natsir di negeri ini. Ini dalam dinamika politik yang sekarang terjadi di Indonesia, itu seolah-olah keteladanan Pak Natsir itu menjadi satu oase ketika para pejabat itu bisa menginternalisasi apa yang pernah diajarkan oleh M. Natsir. Tidak usah jauh-jauh, pahlawan kita itu memberikan keteladanan yang sungguh luar biasa bagaimana berbangsa dan bernegara. Salam konstitusi.